konon berjihad, apa peduli dengan undang-undang dunia. Tapi undang-undang dunia kita pakai di dunia, kan? Bukan kita pengecut seperti yang saya pernah tulis baru-baru. Kita bukan pengecut. Tanggung jawab untuk kita mempertahankan Baitul Maqdis itu memang satu tanggung jawab. Oke, baik. Semua sudah ada? Kita boleh mulai rasanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada semua, terutamanya rekan-rekan media dari berbagai agensi berita. Hari ini saya terpanggil untuk kita memanggil satu sidang media khas berikutan situasi semasa di bukan saja dalam negara, kita prihatin dengan apa yang berlaku di negara sahabat kita di Palestina, ya. Jadi sepertinya bukan saya yang buat pernyataan ini, saya cuma sampaikan apa yang saya tahu lah, bahwa sekarang ini negara Palestina, ya, sudah berada dalam situasi yang amat getir, di mana peperangan sejak beberapa hari yang lalu telah saya dipahamkan meragut lebih kurang 200 nyawa, ya, yang terjadi pada pejuang-pejuang Palestina dan juga orang awam. Jadi kita sedih mendengar berita ini, dan kita amat kesal dengan kejadian seperti ini, ya. Perang Palestina Israel ini sebenarnya sudah lama berlaku. Kalau kita lihat pun dari dahulu, lebih kurang beberapa puluh tahun sudah berlaku, ya. Perang Israel belum pernah tamat. Israel Palestina, ya. Dimana kalau kita tengok dia punya asal usul sejarahnya, ini kita semua maklum bahwa negara Palestina bergolak dengan bangsa Yahudi yang duduk dalam negara itu sendirilah sejak tahun 1947 begitu, sehingga kini malahan penguasaan Israel terhadap Palestina sudah semakin kuat, dan semua maklum pergolakan ini sekian lama berlaku sehingga hari ini belum ada satu pun jalan penyelesaian untuk kita menangani konflik ini. Ya. Banyak negara-negara sahabat, sama ada yang Islam maupun yang bukan, yang ada yang tidak berpihak kepada mana-mana, namun kepada semua, ya, tentunya yang menyokong kedamaian, perpaduan, anti perang lah maksud saya di sini, sudah menzahirkan, ya, berkali-kali menzahirkan kutukan kecaman terhadap keganasan puak Yahudi di Palestina, namun bagaikan tidak memberi apa-apa kesan, ya. Ini satu yang amat kita kesal. Dan saya heran kenapa sehingga hari ini tiada satu pun jalan penyelesaian yang boleh. Malahan insiden kemusnahan yang terjadi daripada peperangan ini susah untuk kita perkatakan pun susah, nak kita bayangkan pun susah, apatah lagi dari perkatakan. Jadi itulah.
Jadi pendirian Malaysia seperti mana yang kita saja maklum, Perdana Menteri berdiri teguh bersama Palestina. Bukan saja kita ya, kita dengar negara jiran kita dari Brunei Darussalam dan juga Indonesia bersama-sama dengan kita untuk berdiri teguh bersama Palestina. Dan kita telah mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan keganasan, terutamanya terhadap kanak-kanak, wanita, warga emas, orang awam lah di Palestina. Kalau kita tengok di media-media sosial di mana-mana pun kan kita lihat memang satu peperangan yang agak tidak adil lah kan, di mana rakyat Palestina hanya menggunakan tulang 4 kerat, menggunakan batu, kayu semua untuk menentang Yahudi yang bersenjata berat, senjata api, senjata pun kecil-kecil. Wah, kita yang menonton macam yakin tidak boleh buat apa-apa, hanya mengharapkan pertolongan daripada yang Maha Berkuasa saja. Jadi itulah, kita masih teguh dengan pendirian kita dan kita masih mengutuk keras tindakan rejim Zionis di sana. Jadi saya buka kalau ada apa-apa soalan. Itulah. Okay. Baik, mengenai kita di sini, sayangnya kalau kita tengok di mana-mana pun rakyat kita pun ada yang panas, ada yang semangat perang berkobar-kobar kan. Dan ini kita pujilah semangat seperti ini kan. Namun apakan daya, kita tak boleh sewenang-wenangnya menghantar pasukan kita untuk berperang di sana. Mereka bukan robot. Lagipun negara kita di dunia ini banyak perundang-undangnya. Kita tertakluk kepada undang-undang antara bangsa. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita pergi tentu saja. Tak boleh. Kita ada undang-undang. Ada yang mempertikai, konon berjihad, peduli dengan undang-undang dunia. Jadi itu satu yang kurang tepat, tak boleh kan. Tapi undang-undang dunia kita pakai di dunia. Kalau mau pakai undang-undang akhirat, minta maaf cakap, pergilah ke akhirat dulu. Oke. Itulah pendirian kita. Kita hanya mampu berdoa salah buat masa ini. Kalau kita hantar ke sana, bukan setakat sia-sia, malahan akan membawa padah kepada kita juga di sini. Kan bukan kita pengecut seperti yang saya pernah tulis baru-baru. Kita bukan pengecut, cumanya semua pihak terlalu berani yang didasari oleh perasaan marah, ego. Kita tahu apa natijah yang terpaksa kita hadapi kalau kita layan kemarahan kita kan. Itulah, kita hanya melakukan semoga ada sinar, semoga Allah buka laluan untuk perdamaian ya. Bukan kita tunduk ya, kita tidak tunduk, cuma kita mengharapkan perdamaian lah. Kalau jangan ada peperangan kemusnahan dia. Kalau hanya melibatkan tentara yang sudah beranggap sain mati, kata orang itu sanggup mati dalam perang, tidak apalah biar. Tapi masalahnya ini melibatkan nyawa orang awam, orang yang langsung tidak ada kaitan dengan permasalahan ini, terpaksa menjadi mangsa korban. Itu menjadi tanggung jawab kepada kita juga. Tanggung jawab untuk kita mempertahankan Baitul Maqdis itu memang satu tanggung jawab. Tapi tanggung jawab untuk kita memastikan keselamatan warga, rakyat kita, itu pun ada tanggung jawab yang besar. Ya, kenapa kita memilih perang kalau perang boleh dielak? Kita sedang diuji Tuhan. Oke, jangan terlalu taksub. Biar Allah yang tentukan. Allah Maha mengetahui. Ya, jangan terlampau menonjol diri kalau mau berjihad. Sehingga kan sekarang banyak yang berlaku yang salah konsep menyangka syahid tapi sebenarnya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan seperti itu. Lagi harap menjawab soal yang lain. Ya, betul. Kita mengalu-alukan ya. Banyak pihak yang berjihad lah. Dari segi bantuan keuangan, sokongan moral pun jihad yang kita galakkan lah.
banyak pihak yang menyediakan saluran-saluran kutipan sumbangan derma, sumbangan dana lah untuk pembangunan, untuk bantuan keselamatan, alat-alat kesehatan untuk warga Palestina. Namun saya ingatkan jangan sampai ada yang ambil kesempatan, kan? Jangan sampai tengok saluran yang betul. Ada tuh yang tidak bertanggung jawab kan dalam menggunakan atas nama solidarity Palestina, tetapi dong selalu gunakan untuk kepentingan pribadi, ya. Ada yang memberi kesempatan begitu. Jadi kita sebelum kita salurkan apa-apa bentuk bantuan sumbangan dan derma, kita pastikan dulu betul sama ada ini yang betul untuk Palestina atau yang ambil kesempatan, ya. Kalau begitulah. Dan kalau ada yang kita kenal pasti yang ambil kesempatan, jangan teragak-agak membuat laporan kepada pihak yang berwajib, ya, supaya tindakan dapat diambil. Oke, lain. Oke, kalau tiada apa sudah itu saja. Terima kasih bersama saya hari ini. Insya Allah kalau ada apa-apa kita akan buat lagi sidang. Saya akan panggil semua. Terima kasih juga dan mohon apa yang ini dapat disampaikan secara terus kepada masyarakat, ya. Jangan kita tokok tambah yang tidak ini, kita khawatir menjadi asbab kepada sesuatu yang lain pula, kan. Semoga bermanfaat.